walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhum. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para habaib, bil khusus yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, keluarga besar daripada sahibul musibah. Ya, kebetulan ini Pak bukan orang lain ya. Jadi saya ini saudara dekat bisa, saudara jauh juga. Yaitu keluarga besar dari almarhum atau teman saya Ibu Eryani beserta suaminya Bapak Nana Supriyatna ya. Suryana tuh. Soalnya saya sehari-hari manggilnya Pak Bos mulu, jadi lupa nama bener ya Pak. Iya. Kalau ditelepon, ya siapa Pak Bos? Jadi manggil Pak Bos mulu, jadi nama lengkapnya lupa saya nih. Juga saya hormati guru-guru kita, ya, orang tua kita yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Mugeni, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Sahril, kita doakan semoga panjang umur berkah, amin. Juga yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Rifai, ya, ya. Kita doakan panjang umur, amin ya Allah. Juga kita doakan Al-Mukarram Bapak Jahrudin, panjang umur, berkah dunia akhirat. Bapak Susanto, panjang umur, dunia akhirat, amin. Dan juga Bapak Amin, kita doakan panjang umur. Juga pengatur acara ya, Al-Mukarram Bapak Ustadz Khairuddin, mudah-mudahan panjang umur, berkah dunia akhirat. Juga buat kita semua Pak yang hadir ya, mudah-mudahan tentunya tidak mengurangi daripada nilai pahala dan kebaikan buat kita semua. Juga terkhusus untuk almarhumah Ibu Iyom Supriyati binti Miun. Orang dulu emang namanya rada-rada aneh Pak ya. Ini acara ada 40 hari, ada 1 tahun, ada 3 tahun. 40 hari almarhumah Ibunda Iyom Supriyati binti Miun. Untuk yang 1 tahunnya almarhumah Sahla Jahra Eryansyah binti Eryandi. Almarhumah Iis apa Lis ini? Ya, Iis Nuriyah binti Bapak Cece. Juga buat keluarga kita Pak, ya, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah almarhum dan almarhumah pun semuanya kebagian pahalanya. Oleh karenanya sebelum saya menasehati diri saya pribadi Pak, mari kita membacakan suratul Fatihah terkhusus untuk almarhumah Ibu Iyon ya, Supriyati binti Miun. Mudah-mudahan segala rangkaian doa-doa yang tadi kita khususkan untuk almarhumah, baik dari suratul Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, dan doa nanti semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut Pak ya. Yang saya hormati juga ini ada sahabat saya ya Mas Bayu, ya, alhamdulillah hadir. Obi sekolah juga ada itu, obi sekolah no. Ya, CS semuanya ada alhamdulillah. Juga Bapak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW semuanya kita semua ya. Para hadirin jamaah majelis zikir, majelis tahlil yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ala ni'matillah, pada malam hari ini kita sama-sama dapat menghadiri daripada undangan Sohibul Musibah ya. Mudah-mudahan tentunya segala langkah dan niat baik para bapak, para guru, para orang tua ya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang paling penting Pak, mudah-mudahan nih sehatnya kita, kumpulnya kita di sini, Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah, yang nantinya mendapat husnul khotimah. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada pemimpin umat, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita semua nantinya mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para guru, para muallimin, para asatid, para hadirin jamaah majelis tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi pengatur acara ya mengatakan tausiah, rasanya kurang angkat ini Pak. Agak pantas. Jadi bahasanya yang pantas selingan aja udah ya. Selingan aja nih Pak. Ya, cerita sedikit lah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal. Para bapak, para guru, para hadirin jamaah majelis tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai kematian, Pak. Ini mati menjadi nasihat khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Ini ngomong-ngomong Pak, udah siap pada mati ini kita? Ah? Tuh kan, bila mati ya diem. Iya. Jadi mati ini Pak, jangan disalahartikan. Ini mati ini adalah bahasa Al-Quran. Ini orang yang kadang-kadang yang kagak paham Pak. Lu kalau ngomong katanya pakai mati-mati, ngomongnya kasar amat. Kagak kasar Pak. Mati itu bahasa Al-Quran. Ya, kita lihat ayatnya Pak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tuh Pak, apa Pak? Wa mamat kagak ada, wa meninggal ya Pak ya, atau wa wafat nggak ada. Maka mati ini menjadi keputusan Allah dan tidak satupun manusia yang bisa mengetahuinya. Ya. Kembali tentang kematian Pak ya. Jadi mati ini menjadi nasihat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya kita semua. Bahwasanya sekarang kita ngedoain almarhumah. Suatu saat kita yang didoain. Sekarang kita sholat masih bisa di belakang imam Pak. Kita sholat bisa jadi imam. Suatu saat kita nanti sholat di depan imam. Itu kalau ada yang nyolatin Pak. Iya. Nah, maka dari itu Allah selalu mengingatkan kepada kita semua.
Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, ittaqullah, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati. Oh, mati lagi Pak bahasanya. Kagak ada. Dan janganlah engkau wafat, nggak ada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Nih Pak, contohnya misalnya nih, ini lagi tahlil, tahu-tahu ada yang nyender Pak, dipanggilin diem aja, kagak bangun-bangun, husnul khotim, matinya baik, lagi tahlil. Ada yang lagi megang kelengkeng, mati Pak, ya ketelak, ya, viral dah tuh, ya enggak? Setelah meninggal dunia, jamaah tahlil, makan kelengkeng, mati, rame Pak ini. Ya. Nah, yang kita minta bagaimana nih? Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, umur yang panjang ini dapat kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah dan berbuat baik banyak-banyaknya. Ya Pak ya. Dalam sebuah riwayat Pak diceritakan, dulu ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya sangat sederhana, cuman luar biasa jawabannya nih. Kata sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang aku perbuat untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia?" Ini pertanyaan buat kita semua nih Pak, yang masih hidup, bener nggak? Kata Rasul, lakukan 3 hal. Simple Pak. Rasul menjawab, lakukan 3. Kata Rasul yang pertama, ud'u, banyak-banyaklah berdoa. Pertama, walaupun ya orang tua kita udah meninggal, bakti kita masih ada Pak. Ya, kalau kemarin waktu masih hidup mungkin Ibu Eryani atau Bapak Nana suka ngasih gajian bagi-bagi orang tua. Nah sekarang orang tua udah kagak ada. Apa kewajibannya? Ud'u, berdoalah, doain setiap habis sholat 5 waktu. Ya enggak? Nah itu tawasul, Fatihah, atau doalah misalnya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu bagaimana buat orang tua kita yang masih hidup? Tetap Pak, ya, kita doain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ya di saat dulu hingga saat ini. Kasih sayang orang tua nggak ada duanya Pak. Ya, ini kan kita jadi orang tua semua ini, kecuali yang belum kawin dah. Belum kawin, belum nikah. Ya Pak ya. Ya, tapi mudah-mudahan yang belum nikah cepet-cepet kita doain biar pada nikah. Ya Pak ya. Yang udah nikah mudah-mudahan bisa mempertahankan. Bukan nikah lagi Pak. Ya, mempertahankan pernikahannya. Para bapak, para guru, para muallimin yang saya muliakan. Lalu apa yang kedua? Tadi 3 hal Pak kata Rasulullah. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, tuntasin janji-janji atau utang piutang orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, ini barangkali misalnya, ya nggak Pak? Yang namanya manusia itu nggak ada lepas daripada salah dan dosa. Al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya, barangkali mungkin orang tua kita, ya nggak, punya janji atau punya nazar, maka kita sebagai anaknya, ya,
atau cucunya wajib bertanggung jawab. Supaya apa Pak? Supaya orang tua kita ini Allah bebaskan daripada hutang piutangnya. Ya Pak ya? Amin ya Rabbal. Sedikit banyak seperti itu Pak penjelasannya. Yang terakhir, ya, 3 hal yang terakhir kata Rasul apa? Sambung tali silaturahmi daripada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Termasuk kebiasaan baiknya Pak. Contoh misalnya ibu kita waktu masih hidupnya, ya, sering dia sholat duha. Maka kita sebagai anak keturunannya harus ngikutin Pak, nyontoin, ya, kebaikan daripada orang tua kita, ya, yang telah meninggal dunia. Saya masih ingat Pak, kalau orang dulu tuh biasanya begini, kalau habis maghrib ke isya itu biasanya dia fokus tuh, kalau nggak ngaji zikir ya Pak ya. Kalau orang tua dulu begitu, ya, makanya nggak ada yang berani namu kalau habis maghrib. Emang kayak orang sekarang, ya nggak? Main lama-lamaan. Jadi kalau orang dulu itu habis maghrib ke isya biasanya dia apa? Luangan waktu untuk baca Quran, untuk zikir. Nah, kalau ada kebaikan almarhumah yang seperti itu, maka sebagai anak keturunannya harus terusin. Harus terusin. Jangan selesai, Pak. Ya, jangan sampai selesai. Karena ini kebaikan. Ya, karena ini kebaikan. Nah, termasuk menyambung silaturahmi, ya. Kalau ada teman baiknya, maka terus, ya enggak, disambung lagi persaudaraannya, ya, kepada sanak saudara familinya. Juga termasuk nih Pak, termasuk kalau bahasa kita ini ziarah kubur Pak, ya. Ziarah kubur ini pelajaran buat kita yang masih hidup Pak, ya. Orang tua kita kan dulu kalau mau lebaran biasanya nyekar Pak ya, bulan Ramadan guru ya. Sebelum Ramadan biasanya kita suka diajak tuh, kita ke makam engkong atau ke makam peng, ngapain? Doain, ngoret, ya. Nah, secara tidak langsung itu adalah proses pembelajaran buat kita Pak. Ketika kita jadi orang tua, kebaikan itu maka kita tularkan kepada anak cucu kita. Nah, kira-kira demikian Pak ya. Ini mah anggap aja kita lagi apa? Lagi ngobrol Pak ya. Jadi yang paling penting Pak pada acara apa namanya tahlil 40 hari ini adalah yang paling penting adalah seabdul-abdulnya doa dari para jamaah dan guru adalah doa anak keturunannya Pak yang lebih abdul. Makanya selesai acara ini ya terus subuh doain orang tua ya Pak ya. Apalagi misalnya sebelum subuh mah sholat tahajud ya doain terus, sholat duha doain terus Pak. Kapan sampai kita selesai doain orang tua kita? Sampai kita pulang ke rahmatullah. Sampai kita meninggal atau mati. Selesai dong Pak urusan itu kan. Bakti kita ke orang tua selesai udah. Bakti kita kepada Allah selesai. Karena kontrak kita udah habis. Mari para bapak ya. Sebagai penutup daripada pembicaraan saya, sekali lagi kita baca suratul Fatihah ya. Pertama buat diri kita Pak yang hadir saat ini juga keluarga besar almarhumah ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah, kesehatan panjang umur, dan juga buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita Pak yang mungkin saat ini sedang sakit Pak. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakitnya. Ya, juga tentunya tadi yang kita doakan para almarhum dan almarhumah, wabil khusus almarhumah Ibu Iyom Supriyati binti Engkong Miun. Mudah-mudahan ya Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima amal solehahnya, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Mungkin hanya ini saja Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah semata, yang salah dan penuh khilaf dari saya pribadi. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.